Hidupnya dikelilingi pria yang berstatus sebagai seorang raja. Ayahnya adalah seorang raja, begitu juga adiknya. Kemudian kekuasaan itu dirampas oleh pamannya yang mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Nantinya dia bersuamikan seorang raja dan juga putranya akan menjadi raja. Elizabeth dari York terkenal dengan kecantikannya dan statusnya yang tinggi sebagai seorang permaisuri. Namun jangan dikira bahwa hidupnya mulus bak seorang putri di negeri dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengajak kalian semua untuk membahas seorang putri yang terkenal dalam kisah Perang Mawar. Jika dalam Perang Mawar, Richard III dikenal sebagai raja yang kejam, Margaret dari Anjou terkenal akan kelicikannya, sedangkan Elizabeth dari York, maka sejarah akan melukiskan kecantikannya dan keteguhan hatinya dalam merebut hati suaminya sendiri, yakni Henry VII. Bagaimana? Sudah mulai penasaran dengan sosok dari Elizabeth of York? Yuk, yang sudah sangat penasaran dengan perjalanan hidupnya, langsung saja kita intip bersama bagaimana profil dari sang permaisuri yang merupakan nenek dari Ratu Elizabeth I yang fenomenal tersebut. Namun, seperti biasa bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu di mana kami membahas permaisuri terakhir Austria, yakni Ratu Zita yang harus hidup di pengasingan, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Elizabeth dari York lahir di Westminster, merupakan anak pertama Raja Edward IV dan Ratu Elizabeth Woodville. Ia lahir tak lama ketika sang ayah, yakni Edward IV, baru saja mengambil tahta Inggris dari Raja Henry VI yang gila, dan mahkotanya jauh dari kata aman. Sebagai informasi, bahwa pernikahan Edward IV dan Elizabeth Woodville adalah skandal terbesar di zaman itu, atau mungkin bisa dikatakan merupakan salah satu kisah cinta terbesar dalam sejarah. Bagaimana tidak, ketika Edward menjadi raja, para penasihatnya mengharapkan dia menikahi putri asing untuk memastikan aliansi dengan negara yang kuat. Namun ternyata pada akhirnya sang raja menikahi Woodville, seorang janda miskin, secara diam-diam. Banyak kabar yang beredar bahwa ayah Elizabeth jatuh cinta pada ibunya pada pandangan pertama. Walaupun pernikahan orang tuanya penuh intrik dan skandal, pembaptisan Elizabeth dari York adalah peristiwa yang mewah dan menggembirakan. Namun, kegembiraannya selalu akan berujung. Kenyataan yang menyedihkan adalah Elizabeth dari York dilahirkan untuk menjadi pion politik. Ayahnya pertama kali menjodohkannya ketika dia baru berusia 3 tahun dengan keponakan Richard Neville yang bernama George. Namun naas perjodohan itu berakhir ketika Richard Neville bekerja sama dengan musuh terbesar raja, yakni Margaret dari Anjou, untuk mengkudeta tahta dari Edward. Namun usaha tersebut gagal. Edward berhasil menegosiasikan kesepakatan abad ini dengan mengajak Elizabeth muda yang kini berusia 8 tahun bertunangan dengan putra Raja Louis XI dari Prancis, yakni Charles. Namun, lagi-lagi perjodohan itu tidak berhasil karena Raja Louis mengingkari kesepakatan tersebut. Di usianya tergolong muda, Elizabeth dari York telah gagal bertunangan 2 kali. Namun itu bukan seberapa jika dibandingkan dengan kesedihan yang akan dialaminya di depan. Ayah Elizabeth tiba-tiba dan secara misterius meninggal pada tahun 1483. Itu berarti bahwa adik laki-lakinya kini menjadi Raja Edward V. Pamannya yang bernama Richard segera membawa adik laki-lakinya ke Menara London dengan alasan sebagai perlindungan.
Namun, Edward muda itu harus berpisah dengan ibu dan saudara-saudaranya. Kematian ayahnya membuat seluruh keluarga Elizabeth dari York jungkir balik dalam beberapa minggu. Elizabeth dan seluruh keluarganya berkumpul di Westminster Abbey selama beberapa hari. Namun, tempat tersebut tidak menjamin keselamatan mereka. Paman mereka, Richard, datang menuntut hak asuh atas saudara laki-laki yang lain. Ibu Elizabeth dengan enggan menyerahkan anak laki-laki bungsunya yang juga bernama Richard. Elizabeth mengucapkan selamat tinggal kepada adik bungsunya, sama sekali tidak menyadari bahwa inilah terakhir kalinya dia melihatnya hidup. Elizabeth menghabiskan 2 bulan yang panjang memikirkan apa yang akan terjadi dengan dirinya dan keluarganya. Pada tanggal 22 Juni 1483, dia mendapatkan jawabannya. Pamannya Richard menyatakan pernikahan orang tuanya tidak sah. Itu berarti Elizabeth dan saudara-saudaranya merupakan anak haram. Sehingga pamannya yang bernama Richard menjadi raja baru dengan nama Richard III. Dengan satu pengumuman itu, seluruh dunia Elizabeth runtuh di sekelilingnya. Setidaknya, Elizabeth berhasil lolos dari pengkhianatan pamannya hidup-hidup. Namun naas kepada kedua saudara Elizabeth yang terkurung di Menara London. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat mereka lagi. Ibunya mempunyai rencana rahasia untuk membalas pengkhianatan Richard. Elizabeth akan menikah dengan Henry Tudor, seorang bangsawan muda yang diasingkan di Prancis yang memiliki klaim tahta yang jauh. Kesepakatan itu terbilang cukup brilian. Perang mawar antara keluarga York, yakni keluarga Elizabeth, dan keluarga Lancaster yang merupakan keluarga Henry telah berlangsung selama setengah abad pada saat itu. Dengan menikahi Henry, Elizabeth dapat menyatukan kedua keluarga melawan musuh bersama, yakni Richard III. Elizabeth dari York adalah kunci dari seluruh rencana untuk melengsarkan Richard III. Henry Tudor memiliki klaim atas tahta, tetapi klaim tersebut sangat lemah. Hanya dengan Elizabeth, putri Edward IV tercinta, di sisinya dia bisa berharap untuk memenangkan hati para bangsawan. Di Prancis, Henry menunggu waktu dan merencanakan langkah selanjutnya, sementara Elizabeth masih bersembunyi di tempat perlindungan di Inggris. Elizabeth akhirnya meninggalkan Westminster Abbey pada tahun 1484, hampir setahun setelah pertama kali memasuki tempat perlindungan tersebut. Ibu dan pamannya diduga telah berdamai, dan Richard secara terbuka bersumpah bahwa tidak akan ada kerugian yang akan menimpa Elizabeth atau keluarga yang tersisa. Tapi ingat, pria inilah yang kemungkinan besar membunuh keponakannya sendiri. Seberapa jauh Elizabeth bisa mempercayainya? Richard III dikabarkan berencana menikahi Elizabeth, keponakannya sendiri, karena istrinya sejauh ini gagal menghasilkan ahli waris. Dia menginginkan model yang lebih baru dan lebih mudah. Ditambah lagi, menikahi Elizabeth dapat memperkuat klaimnya atas tahta. Hari yang ditunggu semua orang akhirnya tiba. Henry Tudor mendarat di Wales dengan pasukannya pada tanggal 7 Agustus 1485. 2 minggu kemudian, dia melawan Richard III di pertempuran Bosworth Field. Melawan segala rintangan, Henry yang tidak berpengalaman mengalahkan Richard yang tangguh dalam pertempuran, mengklaim mahkota Inggris dengan hak penaklukan. Elizabeth adalah dasar utama klaim Henry atas tahta. Tetapi setelah Henry mengalahkan Richard, Henry menjadi sombong. Henry percaya hak penaklukan adalah satu-satunya klaim yang dia butuhkan. Mereka seharusnya menikah segera setelah Henry tiba di London, tetapi dia menundanya. Setelah beberapa bulan menunggu yang menegangkan, Elizabeth dan Henry akhirnya menikah. Elizabeth dari York bukan sekedar bangsawan penting. Dia benar-benar seperti seorang ratu dalam dongeng. Dia cantik, baik hati, dan murah hati.
Elizabeth dan Henry menyambut putra pertama mereka, Arthur, 8 bulan setelah pernikahan mereka. Kelahirannya merupakan peristiwa yang menggembirakan bagi seluruh Inggris, terutama bagi pengantin baru. Seorang anak laki-laki berarti ada seorang yang meneruskan garis keturunan Henry. Setelahnya, Elizabeth dari York masih beberapa kali mengandung, terhitung 7 kali mengandung. Namun hanya 4 anaknya yang selamat dari masa bayi, yakni Arthur, Margaret, Henry, dan Mary. Meskipun Elizabeth benar-benar cantik dan jelas sangat subur, dua sifat yang sangat menarik dari seorang ratu abad pertengahan, Henry tetap menjaga jarak, terobsesi untuk membuktikan bahwa ia adalah raja yang sah atas kemampuannya sendiri. Ia menunda penobatan Elizabeth selama hampir 2 tahun. Akhirnya, pada bulan November 1487, Elizabeth menjadi Ratu Inggris. Henry VII bagaikan batu, keras dan tidak berperasaan. Namun Elizabeth telah bertekad untuk melemahkan penampilan luar suaminya yang keras dan perlahan-lahan membuat suaminya jatuh cinta padanya. Kecantikan dan kepribadiannya tentu saja membantunya. Namun Elizabeth dengan cepat membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar memiliki wajah cantik. Meskipun pada awalnya Henry hampir tidak ingin berhubungan dengan istrinya, Henry akhirnya harus mengakui bahwa istrinya lebih mengetahui adat istiadat dan intrik di dalam istana Inggris. Banyak sumber sejarah mengatakan bahwa Henry VII adalah orang yang pelit. Namun sebenarnya banyak orang tidak menyadari seperti apa sikap Henry pada keluarganya. Jauh dari pandangan orang lain, dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Dia melimpahkan hadiah kepada istri dan anak-anaknya, dan bahkan menikmati musik dan menari setidaknya secara pribadi. Terutama menjelang hari raya, Henry yang biasanya pelit menghabiskan banyak uang untuk anggur impor, daging panggang, dan hiburan live. Elizabeth memiliki kebun binatang liar untuk dinikmati, dan Henry bahkan menghabiskan banyak uang untuk mengimpor seekor singa untuknya, ditambah lagi dengan pakaian mewah, makanan enak, dan istana yang mewah. Jika ada satu kekurangan dalam kehidupan Elizabeth yang sempurna, itu adalah ibu mertuanya, Lady Margaret Beaufort. Margaret adalah seorang wanita tangguh yang selamat dari pengasingan dan dengan tangan besinya menjadikan putranya naik ke tahta Inggris. Elizabeth membiarkan Margaret mendominasi politik sementara dia mengurus keluarganya. Pada bulan November 1501, putra Elizabeth, Arthur, menikah dengan Catherine dari Aragon. Setelah pernikahan mereka, Arthur dan Catherine meninggalkan London menuju kastil Ludlow. Namun, setelah beberapa bulan menikah, kedua pengantin baru tiba-tiba jatuh sakit parah karena penyakit yang tidak diketahui. Catherine dari Aragon berhasil selamat dari penyakit misterius tersebut. Namun Arthur tidak seberuntung itu. Arthur mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 2 April 1502. Usianya belum genap 16 tahun. Henry VII hancur dalam kesedihan dan Elizabeth harus menghiburnya. Dengan memasang wajah berani, dia bergabung dengannya di kamar dan mengingatkan Henry bahwa Tuhan masih meninggalkan mereka dengan seorang putra dan 2 putri. Elizabeth kuat ketika suaminya membutuhkannya, tetapi ketika dia kembali ke kamarnya sendiri, dia hancur. Dalam sentuhan yang mengharukan, isak tangisnya menjadi begitu sedih sehingga para pelayannya memanggil Henry, yang kemudian datang dan menghiburnya secara bergantian. Mereka saling mendukung dalam kesedihan. Elizabeth of York sudah memasuki usia 30-an, namun kehilangan Arthur mendorongnya untuk mencoba dan melahirkan sekali lagi. Sekarang, Henry adalah satu-satunya anak laki-laki yang tersisa. Dia menginginkan anak laki-laki lagi untuk cadangan. Pada tahun 1502, ia hamil untuk ke-7 kalinya. Ketika anak di dalam dirinya tumbuh, dia pindah ke apartemen kerajaan di Menara London, tempat raman baginya. Namun ironisnya, tempat di mana kedua saudara dahulunya menghilang ketika menjadi tawanan paman mereka, Richard III. Pada awal tahun 1503, Elizabeth dari York melahirkan anak ke-7 dan terakhirnya, seorang gadis bernama Catherine.
Tragisnya, bayi tersebut hanya bertahan hidup beberapa hari saja. Elizabeth sendiri terjangkit infeksi dan berjuang untuk hidupnya. Sayangnya, segera setelah kehilangan Arthur, dia tidak memiliki kekuatan lagi. Elizabeth dari York menutup matanya untuk terakhir kalinya pada hari ulang tahunnya yang ke-37, yakni 11 Februari 1503. Keluarga Tudor telah melewati banyak tragedi serupa sebelumnya, namun kehilangan Elizabeth adalah hal yang berbeda. Pangeran Henry muda tidak bisa dihibur, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan ayahnya. Elizabeth adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur raja ketika putra mereka meninggal. Tetapi sekarang dia tidak punya siapa-siapa dan reaksinya terhadap kematiannya sangat memilukan. Semua orang di istana mengenal Henry VII sebagai pria yang tegas dan tidak memiliki emosi. Namun efek kematian sang permaisuri sangat dahsyat bagi sang raja. Menurut seorang penulis, kematiannya menghancurkan hatinya untuk selamanya. Benar-benar menghancurkannya hingga dia tidak pernah pulih lagi. Anda tidak akan bisa menyalahkan Henry atas kehancurannya. Hanya dalam 2 tahun, dia kehilangan putra, istri, dan bayi perempuannya yang tercinta. Sementara itu, permasalahannya di luar negeri juga semakin parah. Dia harus menandatangani perjanjian perdamaian abadi yang memalukan yang pada dasarnya menghentikan perangnya dengan Skotlandia. Henry VII biasanya adalah seorang politikus yang sangat cerdik, tetapi setelah dia kehilangan Elizabeth dari York, hatinya ikut bersamanya. Dia tahu bahwa dia harus menikah lagi untuk membentuk aliansi dan berpotensi melahirkan lebih banyak ahli waris. Tetapi dia tidak sanggup menjalaninya. Segera menjadi jelas bahwa Henry VII tidak akan pernah menemukan wanita yang dicarinya, karena Elizabeth dari York adalah satu-satunya wanita yang cocok untuknya. Pada akhirnya dia tidak pernah menikah lagi. Elizabeth dari York hidup melalui dalam satu periode paling kacau dan menarik dalam sejarah Inggris, dan dia selalu menjadi pusatnya. Oleh karena itu, ia memiliki keistimewaan yang belum pernah dimiliki oleh wanita manapun. Ia adalah satu-satunya wanita yang ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, dan putranya semuanya menjadi Raja Inggris. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Elizabeth dari York yang ayah, saudara laki-lakinya, suaminya, dan putranya semuanya menjadi Raja Inggris. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.